Hai semuanya, John Parlay di sini. Terima kasih sudah berikan aku kesempatan untuk membahas seputar bola malam ini. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian bantu channelku ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke pertandingannya. Oke, John-Johnku, sebelum kita lanjut ke pembahasan pertandingannya, aku mau nge-review dikit seputar single bet dan bojal yang ada dalam grupku, John. Ya, semalam aku ada nge-share single boom, ya kan, untuk Indonesia versus Brunei. Di sini aku nge-share-nya di under 7 aku nge-share-nya, John. Sekarang lihat ya kan, untuk afternya di jam 6 ya kan. Dan ini sebagai pemenangnya memang Indonesia menang. Tepuk tangan dulu ya kan. Menang 6-0 untuk Indonesia dan kita pun menang di sini. Dan juga aku nge-share ada nge-share bojal ya kan. Nih, nge-share bojalin salah satu contohnya. Inilah untuk salah satu contohnya di Australia tadi ya kan, yang menang separuh. Biarpun ada yang menang separuh, yang penting kita masih profit, John. Nah, misalkan lihat ini pun juga semalam di Indo, babak pertamanya ada gitu, aku nahan di Brunei. Ya, babak pertama hasil skornya Indonesia menang memang 2-0. Bisa kalian lihat, banyaklah semalam aku nge-share bojal juga, dan bisa dibilang semalam bojalnya masih win streak, harum. Tapi sayang sekali untuk parlay konten kita semalam patah satu di handicap, patah satu di over under, patah satu di handicap kita patah 2. Sayang sekali ya kan, tapi nggak apa-apa, kita gas lagi malam ini, kita gas lagi sore ini. Tidak ada kasih ampun untuk bandot ya kan. Nah, jadi mungkin sekian aja untuk pembahasan review kali ini. Kalau kalian berminat, kalian bisa hubungi nomornya, aku akan letak di bagian deskripsi. Karena dalam grupku ya tiap hari, kayak gini lah, tiap hari secara gratis aku share. Oke, mungkin sekian pembahasan dari aku, jadi langsung saja kita lanjut ke pertandingannya. Let's go. Oke John, seperti biasa malam ini aku akan membawa 4 pertandingan, di mana pertandingan pertama kita mempertemukan Netherlands versus Prancis, kedua Portugal versus Slovakia, ketiga Jordan versus Iran, keempat Inggris versus Australia. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang pertama. Oke John, di pertandingan pertama ini kita mempertemukan Belanda versus Prancis. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim. Untuk Belanda kita lihat sedang dalam performa 50%, di mana menduduki klasemen 2 dengan mendapatkan 9 poin dalam grupnya. Di 6 pertandingan terakhirnya Belanda ini memenangkan 3 pertandingan, 3 kali kekalahan. Untuk Prancis kita lihat sedang dalam performa yang cukup baik, 83%, di mana menduduki klasemen 1 dengan mendapatkan 15 poin dalam grupnya. Untuk informasinya di sini kita lihat di pertandingan terakhirnya ya kan. Untuk Prancis kita lihat memenangkan 5 pertandingan dan 1 kali kekalahan. Untuk informasinya aku bacakan juga, Belanda sebelumnya menang beruntun dari 3 pertandingan di grup B kualifikasi Piala Eropa. Prancis sebelumnya menang beruntun dari 5 pertandingan di grup B kualifikasi Piala Eropa. Dalam 5 pertandingan terakhir dengan Belanda bermain di kandang, Belanda memiliki kemenangan 2 kali, yang mereka miliki 1 imbang. Prancis kemenangan 2 kali dengan perbedaan gol 7-6 membawa keunggulan untuk Belanda. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat, Prancis ini memenangkan 5 pertandingan dan Belanda memenangkan 1 pertandingan. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke John, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Prancis dengan nge-force perempat, setengah dan ada leg-legan. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2,5, 2/4 dan 2/3. Di sini pribadi aku akan memegang Prancis dengan nge-force perempat. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2/4. Kenapa aku memegang Prancis? Karena kita lihat dari segi head-to-head-nya, di sini Prancis ini lebih mendominasi baik dari segi klasemen dan dari segi performa. Kita lihat juga untuk pertandingan terakhir dari kedua tim juga, Prancis ini lebih mendominasi baik di kandang ataupun di tandang. Jadi di sini aku pede, aku akan memegang Prancis. Tidak dipermasalahkan kalau kalian mau menahan di Belanda juga gas-gas saja. Di sini aku merekomendasikan Prancis. Dalam prediksi skorku 1-2 untuk kemenangan Prancis. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke John, di pertandingan kedua ini kita mempertemukan Portugal versus Slovakia. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim. Untuk Portugal kita lihat sedang dalam performa 100%, di mana menduduki klasemen 1 dengan mendapatkan 18 poin dalam grupnya. Untuk 6 pertandingan terakhirnya Portugal ini sama sekali belum mengalami kekalahan ya kan. Bisa kita lihat sini. Untuk Slovakia kita lihat juga Slovakia sedang dalam performa 75%, di mana menduduki klasemen 2 dengan mendapatkan 13 poin dalam grupnya.
Untuk 6 pertandingan terakhirnya, Slovakia ini memenangkan 4 pertandingan, 1 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga. Portugal rekor kandang musim ini 3-0. Bruno Fernandes merupakan Portugal pencetak gol terbanyak dengan 4 gol. Robert Mark menciptakan gol 2 kali untuk Slovakia. Portugal memiliki kemenangan 4 beberapa pertandingan kandang. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat. Portugal ini memenangkan 4 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Portugal dengan ngevor 1,5, 1,3/4 dan 1/4. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2,3/4, 3 dan 2,5. Di sini pribadi aku akan memegang Portugal dengan ngevor 1,5. Dan untuk over-undernya aku akan memilih over 2,3/4. Kenapa aku memegang Portugal? Karena kita lihat dari segi head-to-headnya, Portugal ini lagi mendominasi dan lagi gacor-gacornya. Bisa kita lihat dari performanya ya kan, 100% mendukung. Dan dia menduduki klasmen 1. Jadi aku yakin di sini Portugal akan memenangkan pertandingan malam ini, John. Ya, kalaupun kalian mau menahan di Slovakia juga tidak dipermasalahkan, putusan ada di kalian gitu ya kan, tidak ada paksaan. Nah, utamakan feeling sendiri. Tapi di sini aku merekomendasikan Portugal. Dengan prediksi skorku untuk malam ini 3-0 dimenangkan oleh Portugal. Jadi langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke John, di pertandingan ketiga ini kita mempertemukan Jordania versus Iran. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim. Untuk Jordania kita lihat sedang dalam performa 33%, di mana 6 pertandingan terakhir memenangkan 2 pertandingan dan 4 kali mengalami kekalahan. Untuk Iran kita lihat sedang dalam performa 75%, di mana 6 pertandingan terakhir memenangkan 4 pertandingan, 1 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Iran tidak pernah kalah di 4 pertandingan. Iran memiliki kemenangan beruntun dari 3 pertandingan. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini kita lihat Jordania ini memenangkan 1 pertandingan, Iran memenangkan 1 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Iran dengan ngevor setengah dan 3/4. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2/4 dan 2. Di sini pribadi aku akan memegang Jordan dengan menahan 3/4. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih under 2/4. Kenapa aku memegang Jordan? Karena kita lihat dari segi head-to-headnya, biarpun dari segi performasi Jordan ini kalah, kita lihat di sini ini laga persahabatan. Jadi mungkin dari pihak kedua tim ini bermain santai, John, ya kan? Dan kita lihat dari pertandingan terakhir pun kedua tim ini tuh bisa dibilang imbang, ya kan? Dimanapun itu selisih golnya pun 1 kalaupun kalah. Nah, jadi di sini bisa dibilang kedua tim ini tuh imbang. Jadi di sini aku pede, aku akan bermain menahan aja, sekalian bermain aman juga, ya kan? Dengan menahan. Tidak dipermasalahkan kalau kalian mau ngefur juga dipersilahkan karena oddsnya ya kan, oddsnya lebih besar ya kan. Tapi di sini aku menyarankan menahan. Dengan prediksi skorku 1-0 dimenangkan oleh Jordan. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang keempat. Oke John, di pertandingan terakhir ini kita mempertemukan Inggris versus Australia. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik dari kedua tim. Untuk Inggris kita lihat sedang dalam performa 92%. Di mana 6 pertandingan terakhirnya memenangkan 4 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang. Kita lihat juga untuk Australia. Australia sedang dalam performa 42%. Di mana 6 pertandingan terakhirnya memenangkan 2 pertandingan, 3 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Inggris tidak pernah kalah di 6 pertandingan. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat Inggris ini memenangkan 1 pertandingan dan Australia memenangkan 1 pertandingan. Jadi langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Inggris dengan ngevor 2 dan 1/3/4. Untuk over-undernya bandot menyediakan 3 dan 2/3/4. Di sini pribadi aku akan memegang Australia dengan menahan 2, John. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2/3/4. Kenapa aku memegang Australia? Karena kita lihat dari segi head-to-headnya, di sini dari segi performa mungkin memang kalah untuk Australia. Tapi kita lihat dari segi pertandingan terakhir dari kedua tim ya kan. Di sini kita lihat selisih golnya itu 1. Dan kedua tim ini tuh pun imbang kalau bisa dibilang di pertandingan terakhirnya. Walaupun ini udah lama, udah beberapa tahun yang lalu, John. Nah, dari di sini bisa dibilang Australia ini masih bisa lah untuk menahan dari serangan Inggris ini ya kan. Nah, apalagi kita lihat di sini fur-furnya pun gede. Jadi di sini aku akan bermain aman juga karena dari statistiknya tadi pun imbang ya kan. Jadi di sini aku pede, aku akan menahan di Australia. Ya tidak dipermasalahkan kalau kalian mau Inggris ngefur juga gas-gas saja. Tapi di sini aku menyarankan untuk menahan. Dengan prediksi skorku pun ini memang dari segi aslinya mungkin si Australia bakal kalah 2-1 untuk malam ini, John. Tapi kita akan nyari kemenangannya ya kan, kemenangan di sini.
bukan kemenangan aslinya. Oke, mungkin sekian aja pembahasan match untuk malam ini. Selalu kuingatkan sama kalian, tetap gunakan feeling kalian masing-masing. Kalian nonton videoku ini, jadikan aja videoku sebagai referensi. Kalau kalian rasa cocok, kalian gas. Kalau nggak cocok, aku nggak maksa kalian sama sekali. Pakailah feeling kalian, karena aku juga memprediksi dan nggak selamanya prediksiku tepat 100% terus. Oke John, sekali lagi juga ayo sama-sama bantu channelku ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan untuk kalian yang mau join ke grup WhatsAppku, aku udah letak nomorku di awal video, dan juga nanti aku akan ngeletak di bagian deskripsi John. Karena dalam grupku aku bakal nge-share parlay, mix parlay, single bet, single boom, dan bojal secara gratis setiap hari. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih, salam prediksi.